Insan-insan mulia Pama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Kaum muslimin jamaah Masjid As-Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengannya siang hari ini kita dapat berkumpul di masjid, yaitu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah yang mulia, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat Jumat. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal aizah rahimanallahu wa iyyakum, adalah satu hal yang ditekankan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai karakteristik umat Islam, yaitu mengedepankan akhlak, mengedepankan etika. Sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya oleh seorang tanpa menyebutkan identitasnya. Beliau ditanya, ma'aktsarul amal an yudkhilahu ila al-jannah. Apakah amalan yang dapat memperbanyak atau amalan apakah yang bisa mengantarkan pelakunya pada surga Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, qala sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa wa husnul khuluq. Ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki akhlak dan etikanya. Ikhwatal aizah rahimanallahu wa iyyakum, kemudian beliau ditanya, apakah ma'aktsarul amal yudkhiluhu annas ilan nar? Apakah yang dapat menyebabkan seorang masuk pada neraka Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebabkan mulutnya dan disebabkan kemaluannya. Ikhwatal aizah rahimanallahu wa iyyakum, sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya amal yang banyak membawa pelakunya pada surga Allah Subhanahu wa taala, at-taqwa wa husnul khuluq, adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala dan bagusnya akhlak seseorang. Karena takwa dapat dicerminkan, dapat digambarkan langsung wujud nyatanya dengan akhlak yang baik, baik pada Allah Subhanahu wa taala, pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, pada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada hewan sekalipun. Ikhwatal aizah rahimanallahu wa iyyakum, adalah seorang tabi'in, Abdullah ibn Mubarak, mengatakan, bukanlah takwa sekedar engkau mengerjakan puasa di siang hari atau engkau bangun sholat malam tahajud di malam hari, bukan pula mengumpulkan keduanya, akan tapi takwa engkau berusaha untuk beramal kesolehan, amal ketaatan yang engkau mampu melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum, dalam riwayat Imam Abu Dawud disebutkan, akmalu al-mu'minina imanan, sesungguhnya yang paling bagus, yang paling sempurna imannya seorang mukmin, ahsanuhum al-khuluqa, yang paling baik akhlaknya kepada sesamanya. Maka kaum muslimin sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana akhlak yang mulia yang bisa mengantarkan pelakunya pada surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, yang seharusnya ini menjadi akhlaknya kita semua sebagai seorang mukmin, terutama bagi para pekerja, karyawan-karyawan muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi diriwayatkan Imam Al-Hakim, yaitu man utmina, siapa atau itminu, jagalah, sittan li, 6 hal untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis ini hadis qudsi, hadis yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, namun berbeda dengan Al-Qur'an, redaksinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jagalah 6 perkara, jagalah 6 hal yang merupakan etika bagi seorang mukmin, etika karyawan mukmin muslim. Atmanallahu lakumul jannah, maka Allah menjamin kalian dengan surga. Kaum muslimin rahimanallahu wa iyyakum,
Ternyata senada dengan perkataan Imam Abdullah Ibn Mubarak, ibadah bukan hanya ruku dan sujud saja. Ibadah bukan hanya puasa dan haji saja. Ternyata ada amalan-amalan yang dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala, namun terkadang kita menyepelekannya. Termasuk akhlak yang bisa mengantarkan pelakunya pada surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalam hadis qudsi kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, usduku fil hadis, yakni sidqul kalam, ketika engkau berbicara maka jujurlah. Sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kita semuanya untuk menjaga perkataan kita semua, untuk menjaga lisan-lisan kita semua. Disebutkan tadi banyak hal yang mengantarkan seorang pada neraka, yaitu al-fam, karena disebabkan mulutnya, karena enggan menjaga perkataannya, menyakiti saudaranya. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, ketika seorang berbuat baik, ketika seorang berbuat jujur, maka Allah Subhanahu wa taala mengganjar pelakunya dengan surga. Ketika awal pertama kali sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, beliau pertama kali mengungkapkan dalam konferensi persnya, afshu as-salam, yakni unsurus salam. Kaum muslimin, salam adalah nama, salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, lagi maha tinggi dan agung. As-salam, yang maha memberi keselamatan. Maka kita sebagai pemeluk Islam, sebagai kaum muslim yang menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga perdamaian. Dengan apa itu? Afsus salam. Afsus salam kalau diterjemahkan secara bahasa berarti kita mengucapkan salam dalam Islam, merupakan syiar, merupakan simbol yang mana Yahudi iri terhadap kita, ucapan assalamualaikum. Kaum muslimin, ditarik kontekstualisasi dari hadis tersebut, afsus salam yaitu menyebarkan perdamaian dengan tidak menyebarkan kata-kata yang bisa merusak hubungan kita dengan keluarga kita, mengeluarkan statement yang bisa merusak hubungan kita dengan kawan kita. Disebutkan dalam suatu hadis, ketika seorang mukmin, seorang muslim mengucapkan suatu perkataan ternyata tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, dijatuhkan dirinya di neraka yang jauhnya sejauh barat dan timur. Maka ikhwatul aizah, hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan ucapan kita, hati-hati dengan statement kita. Semua nanti akan dipertanyakan, semua nanti akan dihisap kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang menebarkan keselamatan, tadkhulul jannata bisalam, maka memudahkan dirinya untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika dirinya berbuat jujur, berkata jujur, maka inilah realisasi iman dan takwa pada dirinya. Karena iman dimaknakan dengan tasdik, iman itu kejujuran. Kejujuran dari lisannya bersyahadat, mengakui Allah sebagai Tuhannya, sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebagai utusan yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya pun mengakui demikian, maka sepantasnya lah kejujurannya diwujudkan dalam bentuk ibadah nyata. Ketika dirinya jujur, innas sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran membawa pelakunya pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa pelakunya pada surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal aizah rahimanallahu wa iyyakum. Inilah yang pertama yang seharusnya kita miliki, karakteristik yang membedakan kita dengan orang lain, yang mana sallallahu alaihi wasallam banyak ya diakui amanahnya, diakui kejujurannya bahkan oleh mereka musuh-musuh kita atau musuh-musuh kaum muslimin. Ketika dikumpulkan seluruh kaum kafir Quraisy pada masanya, berimanlah kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku katakan di balik wadi ini, di balik bukit ini ada musuh yang siap menyergap kita, apakah kalian percaya? Tentu wahai Muhammad, engkau adalah Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya, bahkan sebelum datang kenabian pada engkau. Maka ikhwatul aizah rahimanallahu wa iyyakum,
Inilah yang perlu kita jaga bersama. Kepercayaan, kemudian perkataan yang jujur. Kepercayaan, wa'dul amanah, kata Rasul SAW. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa'dul amanata. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah Subhanahu wa taala dengan merealisasikannya, yaitu memenuhi janji-janji kalian. Adalah seorang nabi yang mulia, keturunan dari nabi yang mulia, keluarga nabi yang mulia, yaitu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail. Dalam surat Maryam sebutkan wadkur fil kitabi Ismail. Maka sebutkanlah kisahnya Nabi Ismail alaihissalam. Apa itu? Bahwasanya beliau Nabi Ismail alaihissalam melaksanakan amanahnya. Beliau Nabi Ismail alaihissalam dididik dari seorang ayah yang mulia yang menegakkan amanah Allah Subhanahu wa taala, sehingga putra-putri beliau pun, keturunan beliau pun diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan amanahnya. Maka ikhwatal aizza rahimanallah wa iyyakum, suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu ini lemah, maka jangan meminta untuk diberikan suatu amanah. Amanah itu besar, akan tapi dirimu lemah. Esok ketika hari kiamat orang akan menyesali perbuatannya karena nggak bisa menjalankan amanahnya. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjalankan amanah yang sedang kita emban. Ketika kita diberikan amanah, mungkin kita bisa mengelak, saya nggak meminta amanah ini, betul. Akan tetapi ketika di awal pertama kali kita masuk di sini sebagai karyawan yang sudah direkrut oleh perusahaan ini, di sana kita mengajukan sendiri untuk bisa diberikan amanah yang ada di sana. Maka ikhwatal aizza rahimanallah wa iyyakum, berhati-hati dalam menjalankan amanah. Sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, adalah alamatul munafikin as-salas, tanda-tanda orang disebut munafik. Dohirnya kelihatan mulia, dohirnya kelihatan seperti seorang muslim, akan tetapi menyimpan keburukan, menyimpan pengkhianatan di dalam hatinya. Apa itu? Disebutkan salah satunya idza tumina khana, apabila diberikan amanah maka dia mengingkari hal tersebut. Ikhwatul aizza rahimanallah wa iyyakum, adalah merupakan karakteristik kita sebagai seorang muslim, sebagai pegawai muslim. Disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa kita menjaganya. Ihfadhu furujakum wa ghaddu absarakum. Ini yang sering terjadi di kalangan kita. Terjadi gara-gara pandangan mata, kemudian tidak menjaga ucapan, tidak menjaga perlakuan. Ghaddul basar, awal pertama kali yang perlu kita jaga, pandangan-pandangan kita dari memandang yang haram, sehingga nanti efeknya membicarakan yang haram, sehingga nanti efeknya membayangkan yang haram. Maka dalam hadis Rasul SAW disebutkan, Bani Adam, manusia mempunyai bagian-bagiannya dari perbuatan zina. Matanya mempunyai bagian, yaitu ingin senantiasa melihat yang haram. Mulutnya mempunyai bagian, senantiasa ingin membicarakan yang haram. Telinganya pun demikian, senantiasa ingin mendengarkan yang haram. Maka hatinya nanti akan berangan-angan. Tangannya akan meraba sesuatu yang haram. Kakinya melangkahkan pada tempat yang haram. Maka tinggal satu kemaluannya yang akan membenarkan apakah bisa menjaga dirinya dari yang haram tersebut ataukah terjerumus dalam sesuatu yang haram. Maka ikhwatul aizza rahimanallahu wa iyyakum, dua hal yang paling banyak membawa pelakunya pada neraka, yaitu mulut-mulut kita semua dan juga kemaluan. Ikhwatul aizza, pesan Nabi SAW agar kita bisa dimudahkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, kuffu aidiakum, untuk menjaga perilaku kita. Ucapan sudah, pandangan sudah, maka perilaku kita perlu kita jaga. Dalam
Hadisnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda ciri benarnya iman seorang muslim, al muslimu man salimal muslima min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah ketika muslim yang lain selamat dari lisannya, selamat dari perbuatannya. Ikhwatal a'izza rahmanallah wa iyyakum. Ada suatu kisah dalam hadis yang panjang disebutkan ketika seorang menghilangkan gangguan ya di hadapannya. Ada dua macam gangguan. Yang pertama, gangguan di jalan. Dia menghilangkan duri atau yang semacamnya dari jalan. Diharapkan ketika saudaranya yang lewat di sana ya, tidak akan terkena gangguan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih padanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar dengan amalan yang mudah dan ringan tersebut dimasukkan dalam surganya. Menghilangkan gangguan yang berikutnya dengan membantu sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan manusia yang mungkin dirasa hina dan rendah oleh sesamanya. Seorang wanita pezina menolong seekor hewan yang sedang kehausan. Diambilkan hewan tersebut air dari sumur yang dalam, diminumkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih padanya. Allah Subhanahu wa taala memasukkan dirinya dalam surga. Maka ikhwatul a'izza rahimanallah wa iyyakum, inilah akhlak perilaku yang perlu kita jaga bersama. Mulut kita, perkataan kita, perbuatan kita kepada sesama kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ba'du. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memotivasi kita untuk bersolawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'al huda bi ihsan ila yaumiddin. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin wa an jami'i rasulillahi ajma'in wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma irfa' 'annal bala wal waba ya sami'ad du'a. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimin al mustad'afin fi Filistin wa fi Gaza wa fi Rafah wa fi kulli makanin wa zamanin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.